Warga Bekasi digegerkan dengan temuan dua mayat wanita yang diduga merupakan korban pembunuhan saudara, tepatnya di Jalan Nusantara RT 11 RW 22, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Penemuan mayat ini bermula dari laporan seorang suami yang mengaku bahwa sang istri tak kunjung pulang seusai berangkat mengaji, hingga akhirnya ada kecurigaan bahwa di sebuah rumah ini menjadi lokasi terakhir dari istri suami tersebut. Dari penggerbekan yang dilakukan oleh warga, kemudian didapati bahwa di rumah kontrakan yang berada di Jalan Nusantara Harapan Jaya ini ditemukan adanya dua mayat wanita. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait kronologis penemuan dua mayat wanita yang dicor semen ini, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun Bekasi, ada Rangga Baskoro di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang. Rangga, silahkan dengan laporan Anda terkait kronologis temuan dua mayat wanita ini. Baik, terima kasih rekan Mila. Selamat sore Tribuners. Dua sosok jenazah berjenis kelamin wanita ditemukan tewas di dalam gundukan semen tepat di bawah tangga sebuah kontrakan yang berada di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi pada Senin malam kemarin. Adapun inisial korban diketahui yaitu berinisial Y dan H. Awal kali penemuan kedua jasad tersebut diketahui pada saat suami bersama tetangga korban mencari tahu keberadaan istrinya yang terakhir kali izin pamit begitu kepada suaminya uh, menuju ke acara pengajian seperti itu. Namun ketika ditunggu hingga Senin malam, uh, korban Y ini tidak berada di rumahnya sehingga suami korban dan tetangganya mencari tahu keberadaan mereka melalui secara mandiri begitu melalui Google Map dan mendapati bahwa korban terakhir kali kontak HP-nya terakhir kali aktif saat berada di lokasi. Kemudian saat Senin siang suami korban bersama tetangganya kemudian mendatangi lokasi tersebut. Namun tidak ada jawaban dari penghuni rumah yang merupakan terduga pelaku yang berada di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Saat itu suami korban dan tetangganya melihat sebuah adukan semen yang terletak di depan halaman rumah. Kemudian saat mereka mencoba mendobrak, mereka dilarang oleh tetangganya dikarenakan belum mendapatkan izin dari keluarga pemilik rumah. Namun setelah ditunggu sampai sore hari dan setelah mendapatkan izin, akhirnya keduanya diperbolehkan untuk mendobrak rumah. Namun betapa kagetnya mereka saat mendapati justru yang berada di dalam adalah uh, terduga pelaku yang dalam kondisi sekarat bersimbah darah dikarenakan diduga ia nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menyayat sabi di tangan kirinya. Saat itu pelaku yang bersimbah darah langsung dibawa oleh para warga untuk mendapatkan perawatan medis di RSUD Kota Bekasi. Namun saat perjalanan pelaku berinisial P ini yang berumur sekitar 50 tahunan tewas sebelum mendapatkan perawatan intensif. Para warga juga menemukan sebuah gundukan semen tepat di bawah tangga dan semen-semen tersebut awalnya diduga pada malam hari diduga berisi dua jasad wanita yaitu Y dan H. Kemudian baru pada tadi pagi Kanila, polisi melakukan pembongkaran terhadap semen tersebut dan ternyata memang didapati bahwa dua korban telah meninggal di lokasi tersebut. Demikian Kanila. Baik, terkait pelaku sendiri, tadi Anda sempat mengatakan bahwa pelaku ini akhirnya meninggal dunia karena mencoba mengakhiri hidup. Apakah sudah ada informasi, Rangga, terkait apa dugaan motif dari pembunuhan ini? Baik, Kanila, kami juga sempat mewawancarai Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Hengki mengenai kasus yang saat ini terjadi.
Terkait motifnya sendiri, Kapolres Metro Kota Bekasi Kombes Hengki mengatakan bahwa pihaknya masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyidikan mengenai kasus tersebut, meskipun terduga pelaku ini memang telah tewas seperti itu. Saat ini untuk mengetahui penyebab kematian baik pelaku dan dua korbannya, polisi telah membawa jasad mereka bertiga ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Kemudian polisi juga masih meminta keterangan beberapa orang saksi, baik tetangga maupun keluarga dekat korban, untuk mengetahui pasti penyebab kematiannya. Namun bisa disampaikan lagi rekan bahwa tadi saya juga sempat mewawancarai tetangga korban yang saat itu sedang tengah mencari keberadaan korban ini bersama suaminya pada Senin lalu bernama Riyadi. Riyadi menjelaskan bahwa antara pelaku P dan korban Y ini ternyata memang saling kenal. Korban Y ini sendiri adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan bersama P. Diketahui juga bahwa P ini diajak kerja oleh rekan Y, dan kemudian saat sebelum kejadian pembunuhan diduga bahwa Y hendak menagihkan utang kepada P yang mengambil bahan-bahan material. Adapun keduanya diketahui bekerja di sebuah perusahaan pemproduksi besi, bisa dibilang seperti itu. Kanila. Oke, ada dugaan motifnya adalah utang piutang lantaran memang ada hubungan atau relasi pekerjaan begitu ya di antara pelaku dan juga korban ini. Sedikit Rangga, ini ada simpang siur kabar terkait apakah TKP yang menjadi lokasi pembunuhan ini merupakan rumah pribadi dari pelaku atau ini sebenarnya adalah rumah kontrakan? Apakah ada informasi lebih lanjut terkait hal ini? Baik rekan Dela, bisa diinformasikan pula benar Kombes Hengki Kapolres Metro Bekasi Kota menjelaskan bahwa lokasi kejadian merupakan sebuah rumah yang dikontrak oleh pelaku P sejak 3 tahun lalu. Jadi memang pelaku pemilik rumah ini bukan P sendiri ya, karena P sendiri juga ternyata hanya mengontrak di tempat tersebut sejak 3 tahun lalu. Demikian Kanila. Apakah P di rumah tersebut juga tinggal seorang diri, Rangga, atau sudah berkeluarga, atau seperti apa? Baik, menurut informasi dari warga sekitar, yaitu Pak RT bernama Purwoto, menjelaskan bahwa P ini memang tinggal sendirian, sementara keluarganya ini tinggal di kampung di daerah Jawa Tengah. Baik, terima kasih banyak Rangga Baskoro, wartawan Tribun Bekasi. Saudara melaporkan langsung terkait temuan 2 mayat wanita di rumah kontrakan di Bekasi. Rangga, terima kasih banyak atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki, terkait temuan 2 mayat wanita ini. Kami tampilkan wawancara selengkapnya untuk Anda. Mendalami, masih melakukan pemeriksaan. Ini kan sedang masih olah TKP secara komprehensif, interprofesi. Kita hubungi dari Bidokes Polda, dari Puslapor, dan kita memastikan korban yang di bawah tangga ini untuk kita lakukan otopsi juga. Kita akan bongkar ini. Ya, gitu ya sementara itu ya. Nanti perkembangan kita akan sampaikan berikutnya. Ntar habis olah TKP boleh lagi Pak, wawancara lagi? Iya. Siap. Pasca olah TKP. Mas harus bersabar. Siap. Hari ini Pak Kapolres gimana? Siapa yang mau nanya? Pak. Kita tanya semua. Satu aja. Mate. Hasil untuk hari ini bagaimana Pak? Iya. Artinya dari tindak lanjut semalam, karena sudah larut malam dari olah TKP semalam, dilanjutkan lagi olah TKP hari ini oleh Satreskrim bersama interprofesi, terutama dari Puslapor tadi, terutama untuk menggali atau mencari 2 orang korban. Sudah kita ketemukan, ya, 2 orang perempuan, ya. Sudah tadi sudah kita selesai bersama, udah naik ambulan, kita bawa menuju rumah sakit. Posisi ditemukannya di mana Pak? Ya, di bawah tangga, ya. Dua-duanya di bawah tangga Pak? Ya, di bawah tangga yang ditemukan secara bertumpukan. Benar-benar dicor Pak. Ada luka-luka Pak Kapolres? Dengan coran semen, 2 tangga, terus di atas ubin ya. Ada luka nggak Pak? Siapa? Ada luka nggak Pak? Ya nanti kita
nanti dari apa luka di mananya kan sudah dibawa tadi. Pak, selama pembongkaran Tidak ada, kan tidak sampai dari 1 jam tadi sudah berhasil kita, karena dia dicor itu ubin, memang ubin lama, tetangga masih basah, terus ditutup dengan coran semen dan batu kerikil. Kedalaman berapa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.